Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat menghentikan langkah mereka. Diiringi suara teriakan marah, seorang kultivator hantu yang mengenakan jubah hitam dengan cepat muncul di depan mereka. Jubah pada kultivator hantu ini kotor dan berlubang-lubang, terutama rambut di bagian atas kepala, sangat berantakan, banyak rambut yang kusut, seperti sarang jerami. Di tangannya, dia mengayunkan pedang. Pedang itu juga agak compang-camping. Dia mengayunkannya terus-menerus seolah-olah ada musuh yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun kenyataannya, matanya kosong dan tidak ada apa-apa sama sekali. "Bunuh kamu, aku akan membunuhmu," teriak kultivator hantu mengayunkan pedang hitam pekatnya dan terus mengaum. Ketika aura pedang ini jatuh ke Laut Mati, itu langsung hancur dan tersapu ombak di Laut Mati, dan air Laut Mati di bawahnya langsung kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kultivator hantu ini terus mengayunkan pedangnya dan dengan cepat mendekati Qin Chen dan yang lainnya, semakin dekat dengan mereka. "Beraninya kamu bertindak liar di depan Tuan Muda Chen, dan berpura-pura bahwa saya tidak ada." Melihat kultivator hantu mendekat dengan pedang, leluhur Wan Guming meraung, dan langsung berhenti di depan Qin Chen, dan terlihat sangat setia dan protektif terhadap tuannya, dan pada saat yang sama, 10.000 tulang di tubuhnya dipenuhi dengan pemahaman dalam sekejap, dan cahaya hitam keluar dari tangannya. "Senior Wan Gu, tunggu sebentar," ucap Xuan Gui Laomo berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, serangan leluhur Wan Guming telah menyapu bersih, dan domain tatanan Wan Gumingzu menutupi pihak lain. Pada saat ini, sebelum serangan mendarat pada kultivator hantu berpakaian hitam, kultivator hantu itu terjatuh dan jatuh ke Laut Mati di bawah dengan sebuah tabrakan. Air Laut Mati yang bergulung-gulung langsung menyelimuti kultivator hantu berpakaian hitam. Dalam sekejap mata, kultivator hantu berpakaian hitam itu benar-benar terkorosi oleh Laut Mati yang gelap. Di bawah mantelnya, ada baju besi hitam legam. Setelah armornya terbuka, Qin Chen dan yang lainnya segera melihat beberapa bekas luka rusak di armor tersebut. Bekas luka ini jelas tidak terkikis oleh aura pembunuh di sini, tapi sepertinya disebabkan oleh semacam serangan senjata berbentuk gelendong, setidaknya ada puluhan atau ratusan bekas luka. Dan sekarang, baju besi hitam legam inilah yang untuk sementara menahan korosi Laut Mati untuknya, tetapi bahkan baju besi hitam legam ini tidak dapat menahan air Laut Mati terlalu lama. Sebentar lagi, baju besi hitam legam ini secara bertahap telah meleleh. Pada saat ini, Xuan Gui Laomo tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan, dan aura hantu hitam dengan cepat memenuhi udara. Aura hantu hitam ini menyelimuti kultivator hantu berpakaian hitam di Laut Mati seperti tali tebal. Pada saat energi hantu hitam yang dikeluarkan oleh Xuan Gui Laomo menyelimuti kultivator hantu berpakaian hitam, energi hantu hitam yang diberikan oleh Xuan Gui Laomo juga dengan cepat terkorosi oleh air Laut Mati. Sebelum aura hantu hitamnya benar-benar terkorosi, seorang kultivator hantu berpakaian hitam langsung diambil dari Laut Mati oleh energi hantu hitam dari Xuan Gui Laomo. "Tuan, orang ini sudah mati," ucap Xuan Gui Laomo hanya meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini seharusnya telah disusupi oleh niat membunuh di Laut Mati, menyebabkan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Qin Chen dan yang lainnya juga mendekat saat ini dan mendarat tidak jauh dari pria itu. Ketika kesadaran spiritualnya menyapu, mereka menemukan bahwa pria itu penuh dengan bekas luka dan telah meninggal. Ini adalah seorang kultivator hantu yang berada di detasemen puncak tingkat kedua. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya di Laut Mati dan akhirnya mati bertarung dengan niat membunuh yang tiada habisnya hingga sumbernya habis. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan baru saja akan membiarkan Xuan Gui Laomo menguburkan tubuh pihak lain di Laut Mati, ketika tiba-tiba bayangan hitam menyapu dari kejauhan dan mendatangi Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Ini adalah seorang kultivator hantu yang memegang senjata satel hitam di tangannya. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya serta kultivator hantu berpakaian hitam terjerat oleh Xuan Gui Laomo, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah dan dia tanpa sadar mundur. Namun, saat dia hendak mundur, dia langsung diselimuti oleh domain leluhur Wan Guming. "Tuan Chen, ini dia yang lain. Bawahan ini pasti tidak akan membiarkan dia mati di sini. Jika Tuan Chen ingin menanyakan sesuatu, Anda bisa bertanya," ucap leluhur Wan Guming dengan tergesa-gesa, domainnya sudah menyelimuti pihak lain. "Tuanku, saya kebetulan lewat di sini secara tidak sengaja. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda,
dan saya meminta pengampunan Anda. Orang ini diselimuti oleh domain leluhur Wan Guming, dan dia tiba-tiba memberi hormat dengan ketakutan. Qin Chen melirik senjata satel hitam di tangan pria itu dan berkata dengan ringan, bunuh dia. Leluhur Wan Guming terkejut. Dan di sisi lain, ada sedikit kepanikan di mata pria itu, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, selamatkan hidup saya dari penjara hitam gunung, tolong. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya darah menyelimuti dirinya, dan dengan letupan, pria itu bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Kamu berani menyebutkan latar belakangmu di depan orang dewasa, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ucap leluhur iblis darah mendengus dingin, lalu berbalik dan memberi hormat kepada Qin Chen, Tuan, orang tercela ini telah dibunuh oleh bawahan. Apa, orang tercela? Ucap Wangu Mingzu tercengang. Pada saat ini, Suan Guilaumo memberi hormat dan berkata, Tuan, orang ini seharusnya adalah pemburu laut mati. Dia seharusnya menjadi orang yang membunuh kultivator hantu berpakaian hitam tadi. Ada banyak bahaya di laut mati. Kita tidak hanya harus waspada terhadap niat membunuh dan binatang hantu di laut mati, tetapi kita juga harus waspada terhadap serangan diam-diam dari kultivator hantu lainnya. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Baik Tuan. Ucap Suan Guilaumo dengan cepat melemparkan tubuh kultivator hantu berpakaian hitam ke laut mati, dan leluhur iblis darah segera mengikuti Qin Chen dan terus terbang ke depan. Sesaat kemudian, kultivator berbaju hitam itu ditelan seluruhnya oleh air laut mati, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, seolah-olah orang seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Di belakang Qin Chen dan yang lainnya, Wan Gumingzu tercengang, apa yang terjadi? Dia segera mengejarnya, mendatangi Suan Guilaumo, dan berbisik, Suan Gui, pemburu laut mati macam apa? Bukankah kultivator hantu berpakaian hitam itu mati ketika niat membunuhnya memasuki tubuhnya? Apa hubungannya dengan orang itu sebelumnya? Suan Guilaumo melirik leluhur Wan Guming dengan bingung, Senior, meskipun kultivator hantu berpakaian hitam memiliki niat untuk membunuh memasuki tubuhnya, orang-orang yang datang kemudian sebenarnya telah mengikuti kultivator hantu berpakaian hitam ini. Dan saat dia tidak sadarkan diri, dia menyerangnya secara langsung, makanya banyak sekali luka pada orang ini. Faktanya, jika orang ini tidak memakan sumber dari kultivator hantu berpakaian hitam, kultivator hantu berpakaian hitam mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, ucap Suan Guilaumo menggelengkan kepalanya, di tanah terlantar, kami menyebut orang seperti itu sebagai pemburu laut mati yang sangat tercela. Leluhur Wan Guming mengingat luka pada kultivator hantu berpakaian hitam sebelumnya, dan sekarang dia langsung mengerti. Tidak heran, orang-orang kuat yang datang dari belakang sebenarnya diam-diam mengikuti kultivator hantu berpakaian hitam, dan diam-diam menyerangnya sementara kultivator hantu berpakaian hitam memiliki niat membunuh di tubuhnya dan kehilangan akal sehatnya. Memikirkan hal ini, Wan Gumingzu tiba-tiba menghirup udara dingin. Para kultivator hantu di tanah terlantar ini agak terlalu tercela. Mereka menggunakan kanibalisme semut untuk membunuh orang lain sedikit demi sedikit. Dan dilihat dari jubah dan rambut kultivator hantu berpakaian hitam, pihak lain mungkin mengikutinya selama beberapa tahun. Siapa yang bisa menahan metode kejam yang membunuh orang lain tanpa memberi mereka kesempatan untuk bangun? Tidak heran Suan Guilaumo mengatakan bahwa orang itu sebelumnya sangat tercela. Ini memang sangat tercela dan sangat tidak tahu malu. Orang itu pantas dibunuh. Gumam Wan Gumingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan mengumpat dengan marah, seolah dia tidak puas dengan dirinya sendiri karena tidak segera mengambil tindakan. Sekarang dia juga mengerti bahwa Tuan Muda Chen pasti sudah melihat ini sejak lama, jadi dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara, dan hanya ingin membunuhnya. Apa yang kalian berdua gumamkan? Wan Gu, bukankah aku memintamu untuk membuka jalan di depan? Kenapa kamu lari ke belakang? Cepat kemari. Pada saat ini, Qin Chen, yang berjalan di depan, mendengus dingin, dan Wan Gumingzu buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, saya di sini. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya terus masuk jauh ke laut mati. Di istana Raja Hantu berada. Saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di sini. Tuan, ini adalah istana Raja Hantu. Ucap leluhur iblis bayangan memberi hormat dengan hormat kepada Jialuo Mingzu di samping. Oh,
Jialuo Mingzu memandangi istana Raja Hantu di bawah. Dia dapat dengan jelas melihat situasi saat ini di istana Raja Hantu dengan kesadaran spiritualnya sekilas. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, sepertinya tidak ada aura orang kuat di sini. Tuan, sepertinya leluhur Wan Guming dan Lord Hades telah pergi. Ucap leluhur iblis bayangan dengan sungguh-sungguh. Ayo turun dan melihat. Ucap leluhur Jialuo Ming dan leluhur iblis bayangan melangkah maju, dan mereka tiba-tiba muncul di istana Raja Hantu. Siapa yang masuk ke istana Raja Hantuku tanpa izin? Keduanya tidak menyembunyikan sosok mereka sama sekali. Jadi ketika mereka muncul di Istana Raja Hantu, mereka ditemukan oleh para kultivator hantu yang tinggal di Istana Raja Hantu, dan segera seseorang dari Istana Raja Hantu terbang keluar, menghadap Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan. Tanyakan situasinya dan bunuh dia. Ucap Jialuo Mingzu bahkan tidak melihat ke arah sekelompok orang ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba memasuki kedalaman Istana Raja Hantu. Leluhur iblis bayangan di sampingnya tertawa ganas dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, bayangan muncul di kehampaan. Bayangan ini berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar, langsung melewati semua kultivator hantu istana Raja Hantu. Tidak, saat suara letupan terdengar, tanda darah muncul di antara alis para kultivator hantu di istana Raja Hantu, dan mereka dimusnahkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, leluhur iblis bayangan mengangkat tangannya, dan jiwa-jiwa dengan cepat terserap ke dalam tangannya, dan dia merasakan kenangan di dalamnya. Setelah beberapa saat, jauh di dalam istana Raja Hantu terdapat kolam Raja Hantu. Di dasar kolam Raja Hantu yang kosong, sosok Jialuo Mingzu muncul, melihat ke ruang tertutup jauh di dalam kolam Raja Hantu, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Tuan, dengan kilatan cahaya hitam, leluhur iblis bayangan muncul di depan leluhur Jialuo Ming. Ketika dia melihat lorong luar angkasa jauh di dalam kolam Raja Hantu, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, ini adalah... Seharusnya ada harta karun di sini, tetapi sekarang telah diambil. Ucap leluhur Jialuo Ming berkata dengan dingin, tidak heran orang-orang ini ingin datang ke istana Raja Hantu, apakah itu untuk harta karun di sini? Leluhur iblis bayangan buru-buru memberi hormat dan berkata, Tuan, leluhur dunia Wan Guming dan orang yang menyebut dirinya penguasa dunia bawah meninggalkan istana Raja Hantu 2 hari yang lalu dan menuju Laut Mati. 2 hari yang lalu. Ucap Jialuo Mingzu mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, kita harus segera berangkat, berharap kita dapat menyusul mereka tepat waktu. Setelah mengatakan ini, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang dan dengan cepat bergegas ke Laut Mati. Di Laut Mati, setelah Qin Chen dan yang lainnya terbang jauh, mereka segera melihat warna Laut Mati di depan mereka berangsur-angsur berubah. Jika Laut Mati yang asli berwarna hitam muda, maka Laut Mati saat ini berwarna hitam pekat, seolah-olah sepotong besar tinta telah menyatu ke dalam lautan, mewarnai lautan menjadi hitam pekat. Tuanku, di depan adalah laut dalam dari Laut Mati. Ucap Xuan Gui Laomo mendatangi Qin Chen dan berkata dengan hormat. Laut bagian dalam. Melihat Laut Mati yang gelap di depannya, mata Qin Chen menjadi sedikit serius. Sebelum memasuki laut pedalaman, ia sudah bisa merasakan bahwa aura yang terdapat di Laut Mati di hadapannya pasti jauh lebih menakutkan dibandingkan laut luar tempat mereka berada sebelumnya. Bahkan ada penghalang yang jelas di antara keduanya, seolah-olah mereka dipisahkan satu sama lain. Setelah terbang sekian lama untuk mencapai laut pedalaman, nampaknya ukuran Laut Mati sungguh luar biasa. Leluhur Wan Guming memandang Xuan Gui Laomo, Xuan Gui, di mana tanah terlarang di Laut Mati yang Anda katakan dapat meninggalkan tempat yang terbengkalai ini. Xuan Gui Laomo buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Tuan, Senior Wan Gu, tanah terlarang Laut Mati terletak di inti Laut Mati yang paling dalam. Laut Mati sebenarnya terbagi menjadi 3 wilayah. Salah satunya adalah Laut Luar. Niat membunuh di Laut Luar tidak terlalu kuat. Ucap Xuan Gui Laomo berhenti sejenak dan melanjutkan, tetapi Laut Pedalaman berbeda. Bahaya di sana jauh lebih mengerikan daripada bahaya di Laut Luar. Tidak hanya niat membunuh yang beberapa kali lebih kuat, tetapi seringkali ada berbagai macam bencana alam dan binatang hantu di Laut Pedalaman. Selain itu, karena perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, masih ada beberapa kristal pembunuh yang terkondensasi di bawah dasar Laut Mati. Jika Anda masuk jauh ke dalam Laut Mati, Anda dapat menemukan kristal pembunuh ini. Memurnikan kristal pembunuh ini juga dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda.
Dan kristal sumber laut mati yang sebelumnya dimiliki oleh Raja Hantu Senming adalah yang terbaik di antara kristal niat membunuh ini. Ucap Xuan Gui Laomo menjelaskan. Pada saat ini, Wan Gu Mingsu tiba-tiba menyela, apakah kita bisa menyelam ke dasar laut mati ini? Xuan Gui Laomo memandang leluhur Wan Gu Ming dengan heran, dan segera menyadari sesuatu. Dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Alasan mengapa laut mati disebut laut mati adalah karena terdiri dari air laut yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, kita bisa menyelam di bawahnya. Apakah kita tidak akan terkorosi oleh niat membunuh di laut mati? Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan kaget. Xuan Gui Laomo menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Wan Gu, air laut mati adalah air laut mati, dan air laut mati yang Anda berikan kepada saya sebenarnya berbeda. Meskipun niat membunuh di air laut mati di sini sangat menakutkan, sebenarnya jauh lebih sedikit dari air laut mati yang Anda berikan kepada saya. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mencapai level penguasa zona terlarang dan menyelam sebentar ke laut mati. Selanjutnya, alasan mengapa penguasa zona terlarang di tanah terbengkalai dapat menyelinap ke dasar laut mati adalah karena selama ribuan tahun terakhir, pada dasarnya semua penguasa zona terlarang di tanah terbengkalai telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih di sini. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa banyak pemilik kawasan terlarang jarang kembali ke tempat terlantar dan tinggal di laut mati sepanjang tahun. Karena semakin lama mereka tinggal di laut mati, maka semakin kuat perlawanan mereka terhadap niat membunuh di laut mati, dan mereka bisa pergi jauh ke berbagai tempat. Jika Anda adalah orang transenden rangkap 3 biasa dari dunia bawah dan datang ke sini untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan berada dalam bahaya segera setelah Anda menyelam ke dalam air laut di laut pedalaman, dan tubuh Anda akan terkorosi oleh air laut. Di sampingnya, Qin Chen mengangguk. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang hal-hal ini akhir-akhir ini adalah pertama kalinya dia datang langsung ke laut dalam laut mati, jadi dia memiliki pemahaman intuitif dalam sekejap. Lalu, apakah tanah terlarang laut mati yang Anda sebutkan yang bisa meninggalkan tanah terbengkalai terletak jauh di laut dalam? Tanya Qin Chen dengan ringan. Harus dikatakan bahwa itu adalah inti yang terletak jauh di laut pedalaman. Ucap Xuan Gui Laomo terus menjelaskan, laut pedalaman adalah laut pedalaman, dan intinya adalah inti. Seiring dengan penjelasan Xuan Gui Laomo, Qin Chen juga secara bertahap memahami struktur laut mati. Laut mati terbagi menjadi 3 wilayah, laut luar, laut pedalaman, dan inti laut pedalaman. Alasan pembagian ini sepenuhnya didasarkan pada intensitas niat membunuh. Di laut luar, beberapa kultivator hantu biasa bisa masuk, selama mereka tidak tinggal terlalu lama, bahkan kultivator hantu yang berada di bawah transendensi pun bisa masuk dan mengalaminya. Laut bagian dalam jauh lebih berbahaya. Bahkan orang kuat transenden tingkat kedua akan menghadapi bahaya besar saat masuk. Hanya orang kuat di tingkat penguasa di area terlarang yang akan jauh lebih aman. Namun, akan ada banyak harta karun dan binatang hantu di laut dalam, yang dapat meningkatkan kekuatan penguasa zona terlarang. Oleh karena itu, lebih dari separuh penguasa zona terlarang di tanah terlantar akan tinggal di laut dalam sepanjang tahun untuk berlatih dan jarang kembali ke tempat yang terbengkalai. Saat laut pedalaman semakin dalam, niat membunuh akan menjadi semakin kuat. Ada tempat inti di bagian terdalam dari laut pedalaman. Bahkan penguasa kuat dari area terlarang dengan transendensi rangkap 3 tidak dapat menahan niat membunuh di sana. Begitu masuk, sangat berbahaya dan bisa jatuh di dalam. Dan tempat inti ini adalah tempat paling menakutkan di laut mati, dan merupakan penghalang yang mencegah penguasa banyak area terlarang meninggalkan laut mati. Tidak ada yang tahu seberapa besar inti laut mati, tapi yang pasti tidak ada yang bisa sepenuhnya membobol inti tersebut. Bahkan penguasa kawasan terlarang teratas di tanah terlantar pun bergegas masuk ke inti laut mati. Seiring waktu, mereka juga akan jatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar hidup-hidup. Sejauh ini, belum ada orang yang benar-benar mampu menjelajahi apa yang ada di kedalaman inti. Dan kali ini, tanah terlarang laut mati yang ditemukan oleh penguasa tanah terbengkalai kota terlarang terletak di area inti. Tuan, jalan menuju inti pusaran itu tidak selalu ada, tapi berubah-ubah sesuai pasang surut laut mati. Menurut perhitungan, akan memakan waktu sekitar beberapa hari sampai jalan itu muncul kembali, jadi kita tunggu saja sampai pembukaan zona terlarang laut mati dijadwalkan beberapa hari lagi. Ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan hormat.
Jalan pusaran air, gumam Qin Chen bijaksana. Ini mengingatkannya pada lorong luar angkasa di bawah mata-mata air laut mati dan lorong luar angkasa di dasar kolam Raja Hantu di bawah istana Raja Hantu. Saya ingin tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Tuan Muda Chen, meskipun tempat intinya menakutkan, itu hanya untuk transendensi tingkat 3 biasa. Setelah kita menguasai air laut mati, kita mungkin masuk jauh ke dalam tempat inti dan kita mungkin dapat meninggalkan tempat yang terbengkalai ini. Kali ini, Wan Gu Mingzu memutar matanya dan berkata tiba-tiba. Apakah menurutmu itu mungkin? Ucap Qin Chen meliriknya dengan ringan. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Jika tempat ini hanya penjara bagi orang-orang berkuasa, Qin Chen mungkin masih berpikir bahwa apa yang dikatakan leluhur Wan Guming itu mungkin. Tetapi Qin Chen sudah mengetahuinya dari mulut Kaisar Yuming bahwa ada seorang kaisar yang hebat saat itu. Setelah memasuki tanah terlantar, dia gagal keluar hidup-hidup. Meskipun Qin Chen membanggakan bahwa perlawanannya terhadap niat membunuh jauh melebihi penguasa daerah terlarang di tanah terlantar ini, jika dia mengatakan bahwa dia bisa melawan kaisar yang kuat, maka Qin Chen masih sangat sadar diri. Ayo pergi. Sosok Qin Chen bergoyang dan langsung menuju laut pedalaman di depannya. Dia ingin melihat betapa menakutkannya laut pedalaman ini. Begitu Qin Chen masuk, niat membunuh yang jelas jauh lebih menakutkan daripada laut luar datang. Niat membunuh ini dipadatkan seolah-olah itu adalah sebuah substansi, dan segera berdampak pada tubuh Qin Chen.